Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya bersyukur kembali pelayanan Gereja Bethel Indonesia boleh mengambil bagian, mengudara, memberkati setiap rekan-rekan dimanapun Sobat Maestro berada. Dan masih bersama saya, Pendeta Glenn Latuheru, yang selama 25 menit ke depan kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya betul, ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mau membuka hati kita, maka Roh Kudus akan memberikan pengharapan, kekuatan, keteguhan hati dalam kehidupan iman Kristen kita. Betul, hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang menjenuhkan, hari-hari yang membosankan kalau memang kita menangisi, meratapi setiap keadaan kita dan hanya hidup dalam pengeluhan. Tapi hari-hari ini justru menjadi hari-hari yang penuh dengan pengharapan, hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita kalau kita mengerti waktu kita gunakan, kesempatan kita buat ini menjadi waktu-waktu di mana kita mencari wajah Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, umat yang olehnya mendengarkan mencari wajahku, mendengarkan suaraku, merendahkan diri di hadapanku, akan mendapatkan kekuatan. Iya kan? Aku akan memulihkannya, Tuhan bilang. Sehingga pada akhirnya kita memahami, kita mengerti, kita harus selalu mencari Tuhan apapun yang menjadi keadaan kita, dimanapun kita berada. Walaupun hari-hari ini kita merasa mulai bosan, mulai jenuh, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengencourage setiap rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun kau berada, tetaplah bertahan. Karena kita percaya di balik penderitaan, di balik kesakitan, di balik pikul salib, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Dan puji Tuhan, itu juga yang akan kita sharingkan malam hari ini, yakni tetaplah bertahan. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan di baliknya. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan itu sesuatu terjadi, maka Tuhan pasti akan memberikan pengharapan. Yang ketiga, Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Yang keempat, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan di tengah-tengah permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi bagian kita adalah tetap bertahan, bagian kita adalah tetap taat, dan pada akhirnya kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, malam di mana kami percaya bukan malam biasa-biasa yang akan kami lalui, tapi malam ini menjadi malam berkat, malam mujizat, malam di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Karena itu ya Bapa yang baik, malam hari ini kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus yang mengajarkan kami akan segala sesuatu, sehingga firman-Mu tidak pernah lalu dengan sia-sia. Kami mendengar, kami mendapati rema dalam firman-Mu, karena kami percaya orang yang lapar dan haus akan firman-Mu, kepadanya kami akan dipuaskan. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, ini yang akan saya sharingkan adalah tetap bertahan. Karena ketika kita tetap bertahan, maka Tuhan perhitungkan, iya kan? Maka dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat gereja, mula-mula apa yang Tuhan katakan, Tuhan selalu mulai aku tahu. Dengan kata lain, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu keluh kesahmu, Tuhan tahu mungkin beras di dapurmu sudah habis, Tuhan tahu minyak gorengmu sudah habis, Tuhan tahu ekonomimu sedang goncang, Tuhan tahu rumah tanggamu sedang di ujung penghancuran, Tuhan tahu bahwa suamimu belum pulang-pulang, Tuhan tahu istrimu masih menjadi istri yang memberontak. Tuhan tahu, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu bagian kita tetap taat, bagian kita tetap berjuang, bagian kita tetap terus bertahan. Karena itu kita belajar firman Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 dan 36. Ibrani 10 ayat 35 dan 36 bilang begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan kamu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab catat, jangan pernah kita melepaskan kepercayaan kita oleh karena apapun. Jangan pernah kita melepaskan iman kita oleh karena apapun. Karena kita melihat di balik setiap masa-masa sukar, di balik setiap tantangan, pergumulan, dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, ada upah di baliknya. Iya kan? Karena Alkitab jelas katakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi kalau orang mau menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dia harus sabar. Orang mau menerima apa yang Tuhan janjikan, dia harus sabar menantinya. Dia harus tidak melepaskan kepercayaan dia kepada janji-janji Tuhan dengan menjalaninya day by day, waktu demi waktu dia lalui, tantangan demi tantangan dia jalani, sehingga di balik semuanya itu Alkitab katakan upah ada di belakangnya. Di balik setiap itu kamu akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Amin saudara. Sama yang Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi semua janji Tuhan, semua mahkota, semua hadiah hanya ada di belakang setiap ujian, hanya ada di belakang setiap masalah. Iya kan? Makanya pelangi itu timbul sehabis hujan, sehabis badai, sehabis goncangan akan timbul sesuatu yang dahsyat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, izinkan saya sebagai rekan sekerja Allah malam hari ini mengingatkan. Kalau hari-hari ini kau sudah bilang, Tuhan saya sudah capek. Kalau hari-hari ini kau mengeluh kepada hamba-hamba Tuhan, saya sudah capek pendeta. Saya sudah lelah, saya sudah capek menjalankan hidup ini. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi kita juga mesti ngerti, mungkin besok Tuhan menjawab doa kita. Mungkin lusa atau mungkin hari ini di jam tengah malam. Kita nggak pernah tahu, bagian kita hanya taat aja. Bagian kita hanya menanti-nantikan. Karena Alkitab jelas katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Matius 24 ayat 13 bilang begini, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia yang akan selamat. Bahkan Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi bukan soal awal, ya kan? Tapi akhir daripada perjuanganmu. Apakah kita tetap bertahan? Apakah kita tetap terus mau berjuang? Apakah kita tetap terus mempertahankan iman kita? Karena yang mempertahankannya lah yang mendapatkan bagian itu. Yang membertahanlah yang akan melihat mahkota. Mungkin saudara bilang sama saya, tapi saya udah di ujung tanduk nih pendeta. Tapi saya sudah mau hancur. Tapi saya banyak yang mengatakan tapi. Saudaraku dengar baik. Janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup setiap kita. Yang pertama kita mesti ingat, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kalau kita bilang kita udah gak kuat, kalau kita bilang kita udah gak sanggup, kalau kita bilang kita udah gak mampu, berarti firman Tuhan ini bohong dong. Tapi setahu saya firman Tuhan tidak mungkin bohong. Terkadang kitanya aja yang terlalu terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus kan bilang, saudaraku, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaanmu. Pikul aku yang kuberikan kepadamu. Kuk itu ringan, bebannya ringan. Dengan kata lain, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan apa? Jalan keluar buat setiap kita. Kalau hari-hari ini kita belum melihat jalan keluar, berarti jalan keluar masih ada di depan sana. Kalau hari-hari ini kita belum melihat jalan keluar, berarti Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mendapati jalan keluar tersebut. Kalau hari-hari ini kita belum mendapati jalan keluar, berarti Tuhan berikan hikmat untuk kita menemukan jalan keluar tersebut. Kalau hari-hari ini kita belum mendapatkan jalan keluar, berarti Tuhanlah yang menghibur kita dalam kita menantikan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya ada maksud baik. Ini dulu yang mesti kita ngerti. Sehingga kita tidak pernah bersungut-sungut, kita tidak bilang mengeluh, Tuhan kalau memang Tuhan baik, kenapa masalah ini gak kelar-kelar? Tuhan kalau memang Tuhan itu baik, kalau Tuhan adalah Allah Immanuel, kenapa suami saya gak pulang-pulang? Mana bukti penyertaan Tuhan? Akhirnya kita komplain, kita bersungut-sungut. Saudaraku, kita mesti ingat bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah bentuk pendidikan iman kita di dalam Tuhan. Adalah bentuk pendewasaan, karena kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa dan tidak stunting, tidak mengalami kekerdilan rohani. Jadi hari ini kita mesti ingat bahwa orang yang bertahan
adalah orang yang akan menerima upah dari Tuhan. Orang yang bertahan adalah orang yang melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Sehingga kita memahami betul, apapun yang terjadi, saya tetap mau katakan, aku tetap mau pikul salib. Haleluya. Saya pelajari ada beberapa hal, kenapa kita perlu bertahan dalam mengikut Tuhan. Kenapa kita perlu tetap terus berjuang untuk tetap mengikut Tuhan. Karena yang pertama, di balik setiap penderitaan, peperangan, ujian, masalahmu, ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Iya kan? Yusuf mengalaminya. Yusuf mendapatkan vision dari Tuhan bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan. Namun tidak langsung serta-merta dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. No, ada proses menuju ke sana. Ada ujian menuju ke sana. Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja, namun tidak serta-merta dia langsung menduduki kursi tahta kerajaannya. Dia harus lari kota ke kota, tempat persembunyian satu ke tempat persembunyian lain untuk melarikan diri dari kejaran Saul. Jadi orang yang mau menerima janji Tuhan, ia harus dimurnikan. Orang yang mau mengalami janji Tuhan, ia harus menghadapi proses. Kenapa? Karena ketika kita menerima janji Tuhan, kita harus dewasa dulu. Saya ulangi sekali lagi. Untuk menerima janji Tuhan, kita harus memiliki mental yang siap untuk menjadi pribadi yang dewasa. Karena kenapa? Kalau kita nggak siap, kita nggak dewasa dalam mendapati janji Tuhan, kita akan jadi pribadi-pribadi yang liar, sombong, egois, angkuh. Kenapa? Nih, orang yang diurapi Tuhan nih orang yang menerima janji Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengerti, kita akan menerima janji Tuhan, Tuhan akan membentuk karakter kita terlebih dahulu. Terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu kecil bagi Tuhan untuk menggenapi janji dalam hidup saudara dan saya. Terlalu kecil, terlalu mudah, terlalu gampang. Namun yang Tuhan inginkan bukan hanya itu. Yang Tuhan inginkan adalah pendewasaan kita, pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga ketika kita menerima janji Tuhan, disertai dengan kedewasaan iman. Jadi yang saya pelajari, kenapa kita perlu bertahan? Karena di balik setiap masalahmu, di balik setiap penderitaanmu, di balik setiap peperangan dan ujian yang Tuhan izinkan terjadi, ada janji Tuhan yang akan digenapi. Makanya tadi kita baca kan Ibrani 10 ayat 35, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ada keterusan menerus yang harus dijalankan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang ketaatan yang harus kita lakukan terus menerus dalam kehidupan kita. Supaya kita bilang, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi jelas dulu saudara dikasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan penderitaan, kita tahu kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, ada sesuatu yang mau Tuhan beri. Iya kan? Tapi semua dimulai dengan apa? Goncangan dulu. Dan saya percaya goncangan di dunia hari-hari ini akan lahir pertobatan-pertobatan yang besar terjadi in Jesus name. Kita imani. Dan karena itu siapkan hidup kita, siapkan hati kita. Untuk apa? Sama-sama menuai tuaian yang sudah menguning ini. Jangan justru kita terlena, justru kita berleha-leha, menunda-nunda. Saudaraku, di balik setiap goncangan ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Wow, di balik setiap ujian akan ada sesuatu pemberian yang dahsyat. Karena di balik setiap salib selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa kita perlu bertahan? Karena di balik setiap penderitaan saudara dan saya, di balik salib yang harus kita pikul, di balik setiap tantangan, ujian, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, apapun masalah itu, ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Jadi saya mengingatkan setiap kita malam hari ini, jangan fokus kepada penderitaanmu. Jangan fokus kepada apa yang kau alami. Jangan fokus kepada penderitaan, kesakitan, masalahmu. Fokuslah kepada apa yang ada di belakang sana. Iya kan? Ujung-ujungnya mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Jelas Alkitab bilang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Segala penderitaan, segala kesusahanmu, Allah turut ambil bagian. Kenapa? Karena kita tahu God is in control. Semua boleh terjadi di luar kendali kita, tapi semua terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Dan kalau semua terjadi dalam kendali Tuhan, maka semua akan Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi yang pertama, kita perlu ingat, kalaupun Tuhan izinkan kau harus menderita, kalaupun Tuhan izinkan harus mengalami pikul salib sangkal dirimu, kalaupun kau diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian penderitaan dalam kehidupan iman Kristen, ingatlah, di balik semuanya itu
ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Yang kedua, kenapa kita tetap terus bertahan, kita harus tetap berjuang? Karena setan mau kita menyerah. Sederhana. Kalau kita nggak berjuang, berarti kita yang menyerah. Kalau kita nggak bertahan, berarti kita menyerah. Dan kalau Tuhan mau kita tetap terus berjuang, kita tetap terus bertahan, berarti setan mau lawannya. Apa? Kita menyerah. Karena kalau kita menyerah, kita nggak bisa mengalami janji Tuhan. Amin. Kalau kita menyerah, kita nggak akan pernah lihat janji Tuhan tergenapi. Kenapa? Karena janji Tuhan tergenapi setelah pemprosesan itu terjadi. Janji Tuhan tergenapi setelah masa-masa ujian itu terjadi. Dan kalau kita lari dari setiap masalah, lari dari setiap pergumulan, kita akan mengulang. Istilahnya dunia pendidikan tuh hair, saudara. Terus di hair, terus di hair. Kenapa? Karena kita melarikan diri dari masalah kita. Kita menyerah. Kita nggak mau berjuang, kita nggak mau bayar harga. Rumah tangga hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan goncangan demi goncangan. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kau suami-suami, kau istri-istri. Bertahanlah dalam rumah tanggamu. Iya pendeta, saya sudah coba. Namun memang suami saya keras kepala. Iya pendeta, saya sudah coba. Namun istri saya memang tak cerewet. Dia tidak seperti dengan istri-istri yang lain. Stop membanding-bandingkan pasanganmu. Itu adalah pasangan yang kau sudah pilih, kau sudah tetapkan, dan kau sudah diberkati Tuhan. Dan perjanjian itu adalah kekal. Apa yang disatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Apapun yang terjadi, selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar. Tetap bertahan. Karena iblis mau, setan mau kita menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita nggak akan pernah bisa melihat janji Tuhan. Karena ketika kita menyerah, kita dikendalikan oleh keadaan. Bukan kita yang mengendalikan keadaan. Udahlah saya capek, udahlah saya nyerah, udahlah saya berserah aja lah. Udahlah, yang terjadilah. Kita dikuasai oleh keadaan, kita dikuasai oleh emosi kita, kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita, daging kita, yang ujung-ujungnya adalah kehancuran. Tapi yang Tuhan mau apa? Berjuang. Peperanganmu, kita katakan, bukan melawan darah dan daging. Dengan kata lain, ada peperangan dalam kehidupan iman Kristen. Tapi peperangan kita bukan lawan darahnya, bukan lawan dagingnya, melainkan melawan penghulu-penghulu di udara. Amin. Jadi jangan sampai kita menyerah, karena setan mau kita menyerah, saudara. Setan mau kita nggak mengalami janji Tuhan. Setan mau kita terikat dengan emosi kita, keinginan-keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Dan karena setan mau kita menyerah. Kenapa? Karena ketika kita menyerah, tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang tidak percaya terhadap pembelaan dan penyertaan Tuhan. Kalau engkau tahu, engkau punya Allah yang hidup. Kalau engkau tahu, engkau memiliki Allah Immanuel, percaya dong. Jangan menyerah dong. Karena kita tahu, Dia memegang kita. Kita bilang, aku akan memegang tangan kananmu. Dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Kalau kita menyerah, kita nggak percaya pembelaan Tuhan. Kalau kita menyerah, berarti kita nggak percaya penyertaan Tuhan. Buktinya kita tahu, kita memiliki Allah yang mengatakan dirinya, akulah Allah Immanuel. Aku Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ini aku. Aku akan menyertai engkau. Melalui api engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Melalui air engkau tidak akan dibiarkan hanyut. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang kedua saya pelajari kenapa kita harus bertahan. Karena setan mau kita menyerah. Kalau sampai hari-hari ini, di hari-hari ini ada bisikan-bisikan di hatimu. Menyerahlah. Sudah menyerahlah. Saya pastikan, tolak itu di dalam nama Yesus. Karena kalau Tuhan mau kita tetap terus berjuang, kalau Tuhan mau kita tetap terus maju, kalau Tuhan mau kita tetap terus bertahan, maka Tuhan mau setiap kita mengalami janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu bertahan? Kenapa kita tetap terus harus bertahan? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan atas kita. Wow, ini yang perlu kita mengerti. Bahwa yang perlu kita imani dan perlu kita ingat adalah Yesus sudah menang. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dengan kata lain, apa yang menjadi bagian Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya? Apa yang menjadi bagian Yesus untuk menebus dosa hidup saudara dan saya? Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Lalu sekarang yang menjadi bagian kita adalah berjuang. Tekun, maju, berperang. Sehingga pada akhirnya betul ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Namun kita juga mesti mengerti bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap terus bertahan. Kenapa kita perlu bertahan? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Kita tidak lagi berjalan seorang diri. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Hanya ini yang tadi saya bilang, terkadang kita baper, saudara. Terlalu bawa emosi, terlalu menangisi penderitaan kita.
You are a soldier. Engkau tentara-tentara Kristus. Berjuang dong. Amin. Kita harus berjuang. Karena saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri, saudaraku. Tuhan gak akan pernah membiarkan seorang diri. Jangan sampai engkau menyerah dengan keadaan hari-hari ini. Engkau harus berjuang. Engkau harus semangat. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan atas setiap kita. Karena itu kita mengerti. Ingat dong, Yesus sudah menang buat kita. Yesus sudah selamatkan hidup saya. Yesus bukan hanya menyelamatkan saya, Yesus menanggung penderitaan saya. Yesus sudah menebus saya dari dosa-dosa dan maut. Yesus sudah memberikan kepada setiap kita penolong, yakni Roh-Nya sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa seorang diri. Sebagian kita kan terkadang kalau kita mengalami masalah, pergumulan, kita komplain sama Tuhan, Tuhan, saya sendirian menghadapi hal ini. Saya sendirian menghadapi masalah ini. Saya sendirian menghadapi ini, itu. Saya sendirian. Hei, Yesus bilang kamu tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya buat setiap kita. Pribadinya diberikan kepada kita. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kalaupun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Daud bilang. Kenapa? Karena aku tahu tongkat dan gadanya. Bicara pemeliharaan Tuhan, bicara penyertaan Tuhan, bicara kekuatan dari Tuhan, bicara pertolongan Tuhan. Itu selalu menyertai saudara dan saya. Tidak terlihat, namun bukan berarti tidak ada, bukan? Betul, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun bukan berarti tidak terlihat dan namun tidak ada. Kita percaya Dia ada buat kita. Dia ada menyertai kita, Dia ada menopang kita, Dia ada menguatkan kita. Jadi hari ini kita belajar. Saudaraku, kalau hari-hari ini engkau adalah orang itu, engkau sudah mau menyerah menghadapi suamimu, engkau sudah mau menyerah menghadapi istrimu, engkau sudah mau menyerah menghadapi ego anak-anakmu, engkau sudah mau menyerah menghadapi mertuamu, menantumu, engkau sudah mau menyerah, menyerahkan hidupmu kepada iblis, kepada keinginan-keinginan hawa nafsumu. Hari ini, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya cuma mau mengingatkan. Kalau Tuhan gak akan pernah menyerah menghadapimu. Tuhan gak akan pernah menyerah untuk menolongmu. Tuhan gak akan pernah menyerah untuk membiarkan dirimu mengalami janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita tetap terus maju. Yang Tuhan inginkan adalah tetap terus berjuang. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Biar kita mengerti. Di balik setiap penderitaan, peperangan, ujian, masalahmu, ada janji Tuhan yang pasti mau Dia genapi. Hanya Tuhan terlebih dahulu mau mendewasakan iman karakter kita. Tuhan mau mendewasakan kelakuan-kelakuan kita. Sehingga ketika kita menerima janji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita harus bertahan karena iblis mau kita menyerah. Kita harus bertahan karena iblis mau kita tidak mengalami janji Tuhan. Iblis mau kita dikendalikan oleh emosi kita dikendalikan oleh kedagingan kita. Yang pada akhirnya kita gagal dan ulang. Selalu seperti itu. Dan kita tidak pernah mengalami kedewasaan rohani. Karena iblis mau kita menyerah. Karena ketika kita menyerah tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang tidak percaya terhadap pembelaan dan penyertaan Tuhan. Karena itu tetap bertahan, tetap berjuang. Karena Yesus sudah menanggung penderitaan saudara dan saya. Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Kepadaku, Yesus bilang, diberikan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Ada kuasa yang sudah Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Kuasa itu yang akan menuntun kita, kuasa itu yang akan memampukan kita untuk tetap terus bertahan. Ingat, di balik perjuanganmu, di balik air matamu, ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan memeliharamu. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus bertahan sampai kepada kesudahannya. Karena hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia yang akan selamat. Kami harus tetap bertahan karena hanya orang-orang yang bertahan akan memperoleh hidup. Kami harus bertahan karena kami tahu di balik penderitaan kami, di balik pergumulan masalah kami, ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami menanti-nantikan Tuhan, Tuhan kami percaya janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan janji Tuhan akan tetap mendapatkan kekuatan baru. Sebab Tuhanlah yang memberikan kami penghiburan di tengah-tengah kami mengalami masalah. Tuhan memberikan kami kekuatan di tengah-tengah kami mengalami penderitaan. Tuhan memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah kami kesulitan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan mampukan kami. Secara khusus hamba berdoa buat rekan-rekan hamba yang malam hari ini mendengarkan Radio Maestro ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus.
Sehingga Sobat Maestro yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan dijamah, dilawat Tuhan. Oh Tuhan, lihat mereka yang buka hati. Tuhan, lihat mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang tetap terus berjuang untuk tetap bertahan. Hamba berdoa biar kuasa dari Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Kalau di antara mereka juga hari-hari ini sudah mau menyerah, hari-hari ini sudah mau mengangkat tangan mereka, tanda mereka menyerah menghadapi keadaan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati mereka, ingatkan mereka akan selalu tetap terus bertahan. Hamba berdoa ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa juga bagi mereka yang sakit, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka yang terbaring sakit. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan seorang sakit, orang sakit itu menjadi sembuh. Dalam nama Yesus jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tubuhmu bukan sarang sakit penyakit, tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Tubuhmu telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus jadi sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hamba juga berdoa buat Radio Maestro ini, Tuhan berkati. Setiap owner, staff-staff yang ada, Tuhan berkati hidup mereka. Sehingga radio ini tetap terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Biar firman termaterai dalam hati hidup kami. Langkah kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.